Kalau saya tanyakan, kaya mana Indonesia dengan Brunei Darussalam? Kaya mana? Indonesia. Kaya mana Indonesia dengan Arab Saudi? Indonesia. Ada nggak di dunia negara yang lebih kaya dari Indonesia? Tidak ada. Indonesia negara kaya, paling kaya di dunia. 7 kekayaan alam kita punya. Oh, Bapak Ibu sekalian yang manja Allah. 7 kekayaan alam sekaligus Indonesia punya. Pertama, kita punya emas di Freeport. Ya, emas di Mimika. Itu yang ketahuan. Padahal ada emas yang lebih hebat lagi. Dan ini dibungkam. Dunia tidak tahu. Indonesia pun tidak tahu. Emas di Halmahera Utara. Itu lebih baik daripada Freeport. Bapak Ibu, pada tahun 2007, The Mining International mengaudit kekayaan Freeport di tahun 2007. Penghasilan Freeport 1 tahun saja 6.255 miliar dolar. 1 tahun 6.255 miliar dolar. Kalau dikurskan ke rupiah berapa Bapak Ibu? Lembaga survei yang lain mereka menghitung semua kekayaan Freeport, mengaudit kekayaan Freeport yang sudah beroperasi sejak 1967 sampai tahun ini. Berapa tahun? 1967 sampai 2019. 52 tahun Bapak Ibu beroperasi. Andai kan semua emas yang diproduksi Freeport sejak 1967 dikumpulkan plus emas yang belum dieksplorasi ditambah uranium di bawahnya yang 100 kali lebih mahal dari emas. Sebentar, emas hari ini berapa per gram? 700.000. 1 gram 700.000. Uranium 100 kali lebih mahal. Berarti uranium berapa segramnya? 70 juta. Itu uranium Pak. Dan itu banyak di bawah emas Freeport. Andaikan semuanya dikumpulkan, dibagi rata kepada rakyat Indonesia, per kakak dapat 2,7 ton emas per kakak seluruh Indonesia. Mau diapakan 2,7 ton emas Bapak Ibu? Jadi kaya mana Indonesia dengan Brunei? Indonesia, saya sebutkan satu-satu kekayaannya. Kita punya tambang batu bara terbesar kedua setelah Meksiko. Eksportirnya terbesar di dunia. Yang ketiga, kita punya cadangan gas alam terbesar di dunia. Ya, 40% geotermal dunia ada di Indonesia. Cadangan gas alam terbesar di Indonesia Pak. 40% dari dunia Indonesia punya. 40%-nya dunia Indonesia punya. Satu negara bayangkan. LPG gratis kan? Yang keempat, Indonesia ini negara kepulauan. Semua wilayahnya dikelilingi lautan, lebih luas dari daratannya. Sehingga Indonesia dijuluki dengan the largest archipelago in the world. Negara dengan lautan terluas. Lalu siapa yang menikmati kekayaan maritim kita? Yang kelima, Indonesia punya tanah subur. Yang keenam, Indonesia punya hutan tropis terluas di dunia. Sampai disebut paru-paru dunia, sumbangsi oksigen terbesar Indonesia. Makanya sering dibikin kebakaran. Yang ketujuh, karena kita negara kepulauan, kita punya destinasi wisata yang indah luar biasa. Harusnya dengan kekayaan ini kita makmur sejahtera. Jadi Bapak Ibu yakin Indonesia negara paling kaya? Yakin. Terus sejahtera mana Indonesia dengan Brunei Darussalam? Brunei Darussalam Pak. 3 dekade terakhir Brunei Darussalam tercatat sebagai negara yang semua rakyatnya muzaki, tidak ada mustahik zakat. Ciri-ciri kiamat tidak ada mustahik zakat sudah terjadi di Brunei. Lalu zakat Brunei dikemanakan? Dike-Indonesiakan. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Angkat tangan yang hadir di sini. Angkat tangan tinggi-tinggi yang pernah mendengar sekali saja Brunei diberitakan terkena bencana alam. Apakah gempa, tsunami, banjir, kebakaran? Pernah ada yang mendengar? Pernah ada? Pernah? Di Indonesia
Kenapa kok bisa begitu? Padahal Indonesia mayoritas Islam. Indonesia banyak ulamanya. Nah, Bapak Ibu. Tahun 1980-an, Hasan al-Bolkiah mengumumkan Brunei berdasarkan syariat Islam. Tidak ada musibah. Ingat Bapak Ibu, musibah ada rumusnya. Surat Al-Anfal ayat 33. Salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan tidaklah sekali-kali Allah akan menyiksa satu kaum sementara engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Kalau Rasulullah masih ada di tengah-tengah umat, gak mungkin azab itu turun. Suatu hari Rasulullah dan para sahabat ada gempa tuh saat itu. Gunung Uhud bergoyang. Para sahabat ketakutan. Ya Rasulullah, mata hadas bina ya Rasulullah. Al-zalazil. Gempa ya Rasulullah, kenapa kita dihantam gempa? Ada apa dengan bumi? Berhenti Bu. Ya Uhud ingtahi, hai Uhud berhenti kamu. Di punggungmu ada orang-orang yang akan berjihad di jalan Allah. Berhentilah Gunung Uhud dari gempa, dari bergoyang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Gunung Uhud bergerak? Apa kata Rasulullah? Gunung Uhud senang menghantarkan kita jihad membela Allah di perang Uhud ini. Saking senangnya Gunung Uhud berkata, ayo jihad, sampai goyang. Bapak Ibu rahmati Allah, ada rumusnya. Jadi ayat ini maksudnya, kalau umat itu masih menghidupkan sunnah Rasul, gak mungkin terkena gempa, Bapak Ibu. Itu kan? Wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa satu kaum selama mereka menghidupkan sunnah Rasulullah. Jika ternyata ada masjid terkena gempa, bahkan lagi sholat dan runtuh orang yang sedang sholat tertimpa, kenapa itu terjadi? Karena sholatnya tidak berfungsi. Apa fungsi sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat jalan terus, itu di pinggir maksiat jalan terus juga. Maka sholatnya tidak berfungsi untuk tanha anil fahsya'i wal munkar, hanya sebatas ritual, musibah pun terjadi.